2000 subscriber. Halo Minions, pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih buat semuanya karena sekarang kita udah mencapai 2000 subscriber. Woo! You are awesome guys, you are the best man, yeah. Dan aku udah pernah janji sama kalian kalau aku bakalan ngasih tutorial untuk 1000 subscriber pertama kita. Wow. Dan langsung aja, ini dia tutorial untuk bikin animasi sederhana dari Minijo. Check this out. Halo guys. Nah, ini dia nih tampilan dari Adobe Flash CS5 ya. Jadi kan banyak banget nih dari kalian yang nanyain kira-kira pakai aplikasi apa sih untuk bikin animasinya. Nah, inilah dia tampilan dari Adobe Flash CS5, aplikasi yang aku pakai buat bikin animasi sederhana selama ini di channel aku ya. Nah, di sini sebenarnya masih banyak lagi aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk bikin animasi, tapi untuk aku sendiri aku lebih nyaman buat pakai Adobe Flash CS5 ini. Jadi buat kalian, waduh, jelek banget. Nah, jadi buat kalian yang mungkin bisa cari di Google lagi referensi kira-kira aplikasi apa sih yang nyaman untuk kalian kalau mau bikin animasi. Nah, di sini pertama-tama aku langsung aja nih bakalan jelasin proses aku kalau misalnya aku lagi bikin animasi. Dan perlu kalian ketahui aku bukan animator yang jago banget bikin animasi. Aku juga masih belajar, jadi mungkin kalian bisa beli ada flashnya terus jelajahi fitur-fiturnya. Mungkin kalian bakalan lebih jago lagi gitu ya. Nah, pertama-tama ini aku bakalan jelasin fiturnya dulu. Jadi di Adobe Flash CS5, kalau misalnya kalian pertama kali buka, kita coba ya, aku close dulu. Kita coba. Nah, ini sampai lupa. Ini aplikasi yang aku pakai buat nge-record audio. Jadi sebelum bikin animasi kan kalian harus bikin skripnya dulu, bikin ceritanya dulu. Nah, kalau misalnya udah bikin ceritanya, kalian bisa record audio kalian di aplikasi editing audio. Untuk aku sendiri aku pakai Audacity. Kenapa? Karena murah. Nggak murah sih, dia malah freeware, dia aplikasi gratis gitu ya. Dan juga dia punya di sini tuh ada efek buat noise removal di sini. Ntar kalau misalnya udah selesai rekam, kalian bisa edit terus noise kayak suara kipas angin, suara AC dan suara segala macam itu bisa kalian hilangin. Keren pokoknya ya Audacity. Kalau misalnya udah ada audionya, kalian bisa tambahin ke aplikasi flashnya sendiri. Ini tampilan awalnya. Tampilan awalnya ntar kayak gini. Jadi kalian bisa pilih yang Action Script 3. Action Script 3. Ini tampilan Action Script 3. Nah, kita nggak bakalan pakai script apa-apa. Kita cuma bakalan pakai ini. Ini namanya timeline. Jadi di timeline ini kalian bisa mengatur. Ntar aku kasih tahu deh. Jadi sekarang aku pengen jelasin dulu. Ini tampilan awalnya pokoknya. Nah, tampilan awalnya ini masih kosong. Di library masih kosong. Library ini ntar kalian bisa nyimpan. Aku buka dulu nih. Di library ini kan tampilan kosongnya tadi. Ini ada library. Di library ini ntar kalian bisa nyimpan gambar-gambar yang udah pernah kalian bikin sebelumnya. Jadi kalau misalnya satu gambar udah dibikin, untuk episode berikutnya nggak usah bikin lagi, tinggal ditarik-tarik aja. Nah, itu enaknya pakai Adobe Flash. Ini kayak contohnya kayak mulut nih. Ini yang udah pernah aku bikin ya. Misalnya kayak mulut, kan banyak nih. Aku banyak punya stok mulut di sini. Ekspresi-ekspresi mulut. Jadi ntar bisa ditarik-tarik aja dari sini ke sini misalnya kayak begitu. Tapi untuk awal kan masih kosong. Jadi untuk awal kerja kalian adalah cari dulu ekspresi yang cocok untuk karakter kalian, bikin dulu karakternya, dimasukin ke Flash, bikin satu-satu. Sekarang kita lanjut di sini aja. Ini ganti aja ke putih bisa ya. Nah jadi di sini ini namanya simbol. Dia punya beberapa simbol di sini kayak baju, apalagi ya, mulut. Terus aku juga punya ekspresi mata, ekspresi sedih, ekspresi kaget, punya mata, ada kayak lemari ini kamarnya juga, gitu kan. Terus kepala ini kayak kan bandage-nya gitu. Aku bikinnya Hansaplast lagi di sini. Nah pokoknya begitu deh. Jadi kalau misalnya udah ada library-nya, kalian tinggal masukin ke sininya gitu. Coba. Nah, cara bikin scene ini coba aku hapus beberapa.
Untuk menghapusnya kalian klik Shift F2. Hapus tinggal scene 6. Ini ntar aku bakalan coba sama kalian. Nah, cara bikin scene-nya itu di sini di insert scene. Nah, dapat kita scene baru, scene 11, scene kosong di sini. Sini kalian bisa masukin misalnya head cala headnya. Kalian bisa masukin kepala hijau di sini. Nah, kayak gini. Tinggal digedein aja. Gedenya Q atau bisa kalian klik di sini. Ini untuk ya buat pindahin gitu kan. Kalau ini aku nggak tahu. Ini biasanya untuk scalingnya, jadi buat gedein atau kecilin objeknya. Untuk teks aku nggak pernah pakai di sini. Nah, ini garis lurus gitu. Dan biasanya aku gabungin sama ini selection tool untuk bikin tangannya, tangannya gerak tuh pakai ini biar gampang. Aku nggak mau bikin tangan lagi gitu. Oke, nah begitu deh pokoknya. Dan sekarang kita coba buat, tadi aku udah jelasin library dan timeline. Nah, timeline ini yang kalian pakai untuk gerakin animasinya. Jadi di sini tuh kan ada banyak nih, ada create motion segala macam. Nah, ini kan kepalanya ada di sini. Kalau misalnya kalian klik kanan di sini, ini klik kanan ya di 10, insert keyframe. Kalian coba klik di sini lagi, create motion, misalnya motion ya. Nah, di arah ininya kalian pindahin. Nah, itu nanti dia bakalan gerak gitu. Nah, itu kan dia bakalan gerak. Jadi, nah itu dia bakalan gerak. Jadi dari satu itu kalian bisa bikin tangannya ntar bergerak atau segala macam. Nah, untuk gampangnya aku coba di sini aja ya. Nah, kayak contohnya, kalau kayak gini, ini aku nggak pakai motion karena kadang-kadang kalau pakai motion itu ntar tangannya jadi kayak lipet-lipetan gitu. Jadi untuk beberapa scene aku nggak pakai motion, jadi tangannya langsung aku gerakin secara mendadak aja kayak gitu. Nah, ini mulutnya nih, tapi mulutnya bisa gerak. Nah, kayak begitu. Meskipun jauh dari kepala bisa gerak. Kenapa? Karena dia itu adalah simbol grafik. Ya, kalian bisa lihat di sini ada propertiesnya. Untuk muka ini dia itu grafik. Kalau grafik, jadi kalau kita double klik, kita bisa gerakin. Jadi di dalamnya banyak lagi timelinenya. Nah, bla 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 seperti itu. Terus gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau merubah mulutnya nih, gimana kalau cara kalian lip sync? Kalian tinggal masukin aja audionya di sini. Di layer 2, misalnya kalian punya audio apa gitu. Audio macet, ini audio macet. Kita langsung masukin ke sini. Nah, sini kan dia ada gerak nih. Audionya nggak kedengaran ya? Ya karena pakai mic yang menghilangkan audio sebenarnya. Nah, jadi kayak gini. Di sini kan ada gerakan mulutnya gitu. Jadi tinggal kalian tambahin ntar di sini. Misalnya mulutnya mau apa, dihapus, ganti dengan mulut yang lain. Misalnya ya. Nah, misalnya gitu. Ini semuanya nih aku ganti satu-satu. Aku ganti satu-satu di sini. Jadi intinya harus sabar karena banyak banget, apalagi kalau kalian bikin sampai 5 menit ke atas itu pasti banyak banget. Kalau ini kan masih kecil, masih 600. Aku pernah bikin itu sampai 4000 sampai 5000 timeline. Waduh, itu harus sabar banget kalian ngerjainnya. Kalau orangnya nggak penyabar, berarti kalian nggak bisa bikin animasi. Atau mungkin ada cara lain yang lebih gampang, atau aku nggak tahu ya. Karena aku juga masih belajar sih. Itu cara lip sync sebenarnya. Jadi kalau kalian lip sync, kalian tinggal sesuaiin gerakan mulut karakternya dengan audionya. Kalian udah record audio, tinggal samain gerakan mulutnya gitu. Nah, sekarang gimana sih cara bikin gambarnya gitu, bikin karakternya? Jujur sih sebenarnya aku nggak terlalu bisa gambar ya. Aku aku punya pen tablet, tapi ini kalau mau gambar pakai pen tablet, kalian bikin pencil tool. Nah, ini terlalu tebal misalnya, kalian kecilin lagi, kan jadi tipis dia. Jadi tipis, lebih tebal lagi, kayak bedak cewek, lebih tebal lagi ya. Kayak gimana? Pokoknya
kalian bisa atur sesuka hati kalian di sini. Dan aku sih sebenarnya jarang pakai pen tablet yang udah aku beli, jadi kayak ngabis-ngabisin duit ya, karena aku juga nggak terlalu jago gambar. Aku bikin karakternya ini tuh pakai mouse. Nah jadi awalnya itu mungkin kalian kalau misalnya ngelihat dari video aku yang pertama itu kan masih jelek banget ya gambarnya. Nah itu masih percobaan sebenarnya, jadi aku masih nyoba-nyoba bikin gambar pakai mouse, karena ya ternyata nggak harus bisa gambar sih kalau untuk bikin animasi di komputer lagi. Jadi coba-coba aja dulu tuh sebenarnya, dan ternyata gambarnya lumayan bagus ya meskipun nggak pakai tangan, mungkin nggak pakai pensil, cuman pakai mouse. Jadi kalau misalnya kalian bisa gambar, aku nggak bisa contohin karena aku nggak terlalu jago gambar, aku paling cuma bisa gambar ya banyak orang-orang yang seperti ini gitu. Kadang-kadang kalau dipaksain jelek juga. Kita namain dia Oblend. Hai Oblend. Nah ini matanya coba kita klik kedua matanya, terus Ctrl X, kalian pindahin ke layer satu lagi. Gunanya layer satu lagi ini adalah kalian bisa apa ya? Kalau misalnya kalian bisa Photoshop, nah ini nih sama ini nih sama fungsinya dengan layer yang ada di Photoshop. Jadi kalau matanya kalian pindahin ke atas, kalian bisa gampang untuk ngekliknya, tinggal klik layarnya aja, matanya yang terklik. Kalau kalian klik bawah kan ini semuanya tadi ada di layer 1. Nah kalian tinggal bikin kedip-kedipnya aja, misalnya nih kayak begini. Nah di sini kalian hapus, kalian bikin kayak gini misalnya. Nah hapus dulu kalau misalnya pengen di loop nggak dulu. Nah dia kan bisa kedip-kedip gitu. Jadi ya sekreasi kalian aja sih, kalau mau bikin gambarnya bisa dikreasikan. Pokoknya kalau mau gampang ya manfaatkan layer, library, terus apa lagi ya, pokoknya fungsi yang ada di sini kayak hapus. Ini hampir sama sih sama Photoshop. Ini untuk mewarnai. Untuk teks aku jarang pakai karena kadang-kadang teksnya nggak muncul waktu udah di render. Render itu waktu udah dijadiin ke .mp4 atau .avi atau .mov, udah diekstrak ke video, bentuk video, kadang-kadang teksnya nggak muncul. Jadi aku nggak pernah pakai teks di sini. Kadang aku pakai teks sendiri, bikin di Photoshop, aku masukin ke sini. Nah itu tadi cara ngegambarnya. Lip syncnya tadi juga udah aku cobain. Pokoknya gitu. Tadi lip syncnya di sini ya. Kita tinggal bikin mulutnya, tinggal sesuaiin sama audio. Gampang sih, nggak ada yang terlalu ribet caranya, cuman butuh kesabaran aja. Nah terus cara gimana aja bisa gerak, aku coba deh satu lagi biar bisa motion. Nah ini contohnya kayak misalnya begini, dari sini sampai sini misalnya ya, dari 165 sampai 180, 177 deh, karena ini ada satu layer 2 tangan. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin gerak itu mending satu layer itu 1 tangan, jadi tangan kanan di layer mana, tangan kiri di layer mana gitu. Kayaknya ada create shape twin di sini, terus gerakin dikit, coba kalian gerak tuh. Ya, insert keyframe lagi, gerak lagi. Nah jadi dia gerak kayak halo gitu, dadah gitu, kayak menyapa tangannya gitu. Jadi kalian bisa manfaatin, pahami dulu nih fitur-fitur yang ada di atas ini, fitur-fiturnya, ininya, warnanya, terus cara bikin simbolnya. Ini cara bikin simbol, insertnya simbol, grafik misalnya kalian bikin mata. Nah ini ntar dia bakalan masuk ke sini, simbol 5, karena tadi namanya nggak aku masukin ya, tinggal ditarik aja ke sini, jadi deh simbol mata. Mulutnya sendiri, insert simbol misalnya mulut.
Oh, mulut udah ada ya. Mulut gini. Mulutnya Doraemon atau Nobita. Nobita sering mulutnya kayak gitu kan, menggerutu atau gimana. Kayak gitu. Ya, begitulah. Kalian bisa kreasikan sendiri cara bikin animasinya, tergantung dengan selera kalian. Jadi ya sebenarnya sih harus explore ya. Jadi kalau misalnya kalian nonton ini tapi kalian nggak cuma nonton aja, nggak bikin apa-apa gitu, nggak coba sendiri, sama aja sih nggak bisa juga. Ntar jadinya kalian harus praktek sendiri, karena makin banyak kalian coba, makin hafal cara-caranya, makin hafal kegunaan fitur-fitur yang ada di sini nih. Control, Debug, Comment, dan Online ini sebenarnya aku nggak terlalu pakai juga. Aku cuma pakai yang tadi aja, cuman aku kreatifin. Jadi kuncinya adalah coba terus, latihan, dan kreatif. Oke. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan soal animasi ini, mungkin masih kurang jelas atau gimana, karena aku juga jujur nggak terlalu bisa ngajar ya. Aku nggak tahu apa yang harus aku ajarin, karena aku juga masih belajar di sini. Jadi coba kalian tanya, bisa ke akun ASFM aku di sini, atau bisa ke komentar di bawah. Aku baca semua komentar kalian yang ada di YouTube ini. Tapi kalau misalnya pengen cepat dibales, mungkin lebih ke ASFM aja. Oke? Dadah.